memberikan informasi terkait pembicara pada malam kali ini. Mungkin teman-teman udah tahu ya, yang sering lihat baca-baca di grup materi-materinya. Beliau ini merupakan seorang motivasinya. Jadi selain memotivasi, dia juga bisa bernyanyi, suaranya enak gitu ya. Terus dia juga udah membuat buku tentang apa ya, pacaran gitu. Nah, beliau ini merupakan salah satu pembimbing di Darut Tauhid Bandung di DT. Yang Bandung pasti udah tahu ya. DT itu yang ada di dekat UPI di Geger Kalong. Oke. Saya mau mengabari teman-teman yang belum join dulu di grup ya. Oke, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang materi menjemput jodoh idaman. Nah, kira-kira jodoh idaman teman-teman itu harusnya kriteria itunya seperti apa? Terus malam ini kita santai aja ya, tidak seperti seminar pada biasanya, karena kita ini menganut sistem kekeluargaan juga diskusi santai. Oke, di sini Kang Yusuf bisa cek sound. Oh. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Kang Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik. Ala kulli hal. Alhamdulillah, ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mungkin saya terlalu banyak berbicara ya teman-teman, mohon maaf sekali karena Zoom ini momen yang sangat dinanti-nantikan oleh semua gitu ya. Di sini saya akan mulai saja ya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada Ustadz Yusuf Gunawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan malam ini, di malam terbaik ya. Malam terbaik Sayyidul Ayyam. Islam menyebutnya Sayyidul Ayyam. Jadi hari terbaik rajanya hari yaitu hari Jumat. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama bertatap muka lewat Zoom. Dan semoga ini jadi kebaikan. Dan tentunya ini jadi wasilah bagi teman-teman yang sekarang mengikuti Zoom ini. Ini jadi wasilah bagi teman-teman untuk dimudahkan dan juga disegerakan bertemu dengan jodoh idamannya. Nah, karena itu di sini saya akan membahas tentang bagaimana menjemput jodoh idaman. Kita sharing saja teman-teman. Sebelumnya saya juga ingin menyapa, ini udah ada yang bergabung berapa orang kira-kira nih? MC ini udah berapa orang kira-kira yang bergabung? Sudah 72 orang, Kang. Wah, Masya Allah, luar biasa. Sudah juga. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, kita manfaatkan saja momen ini. Tidak akan banyak bicara saya. Hanya ingin menyampaikan saja dan juga nanti disambung dengan sharing dari teman-teman semuanya. Dan saya ingin mengawali teman-teman perjumpaan ini dengan mendoakan teman-teman. Satu, semoga teman-teman yang hadir di Zoom ini semoga dimudahkan segala urusannya. Yang kedua, semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini dimudahkan segala rezekinya, meskipun sedang pandemi ya, tapi semoga rezeki teman-teman dimudahkan. Yang paling utama, semoga teman-teman
dimudahkan dan disegerakan untuk segera bertemu dengan jodoh idamannya. Baik teman-teman, langsung saja. Ini 70 orang ya, lebih sudah bergabung di Zoom ini. Kita manfaatkan. Semoga pertemuan ini jadi kebaikan untuk kita semuanya. Allah mengatakan lewat lisan Rasulullah SAW bahwa orang yang menyambung silaturahmi yang kedua, orang yang menyambungkan silaturahmi itu Allah berjanji akan dipanjangkan umurnya, dan semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan kedepannya bisa bertatap muka langsung dengan kita semuanya ya. Baik teman-teman, tema pada malam hari ini yaitu menjemput jodoh idaman. Saya persingkat saja, ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, saya singkat menjadi 3M ya. Menjemput jodoh idaman dengan 3M. M yang pertama teman-teman adalah memohon untuk diberikan jodoh terbaik tentunya ya. Yang pertama, memohon untuk diberikan jodoh terbaik. Nah, kenapa kita harus minta? Kenapa kita harus memohon untuk diberikan jodoh terbaik? Ya ini karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Nah, termasuk perihal jodoh teman-teman. Perihal jodoh ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang kebanyakan orang ketika belum sampai kepada jodohnya, dia pasti akan galau. Ya. Kebanyakan orang sebelum bertemu dengan jodohnya, umumnya dia akan galau. Karena apa? Karena jodoh itu adalah penenang hati. Kata Allah, litaskunu ilaiha. Maka teman-teman yang belum menikah, teman-teman yang belum dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, saya yakin teman-teman pasti bakal banyak gundahnya, bakal banyak galaunya. Termasuk teman-teman mungkin yang hadir pada kesempatan ini ya, bergabung di kelas pranikah ini atau kelas nikah ini, mungkin salah satunya karena galau tentang jodoh. Tapi teman-teman sudah mengambil jalan terbaik, yaitu bergabung di sini di kelas nikah ya. Saya ulang sekali lagi, tips yang pertama yaitu memohon untuk diberikan jodoh terbaik. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Doanya apa? Yang pertama, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria ya. Ketika itu Nabi Zakaria belum punya anak, merasa kesepian. Maka doanya seperti ini. Rabbi la tadharni fardan. Itu kata Nabi Zakaria kepada Allah. Meminta agar ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Ini pas banget bagi teman-teman nih. Jodoh ini adalah doa terbaik yang diajarkan oleh Nabi Zakaria. Boleh teman-teman lantunkan dalam setiap kesempatan terbaiknya. Di 5 waktu terbaik sholatnya, silakan isi dengan doa terbaiknya. Kemudian yang kedua, di doa-doa khusus di duha, kemudian di istihoroh, dan juga di sepertiga malam silakan pergunakan doa ini. Jadi setelah kita duha, setelah kita istihoroh, yang sebutkan doa ini ya. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Tolong berikan aku jodoh terbaikmu. Doa yang lain mungkin teman-teman bisa coba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah doa yang familiar, mungkin yang pernah kita dengar ya, bahkan ini ada di liriknya ini. Lirik doa ini ada dalam lagu ya. Silakan teman-teman juga bisa pakai doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ini meminta jodoh sebagai penyejuk hati dan dijadikan kita sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tips yang pertama tadi teman-teman untuk menjemput jodoh impian adalah memohon untuk diberikan jodoh terbaik.
Doanya, satu doa tadi yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, dan yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang kedua, teman-teman, tips yang kedua untuk menjemput jodoh idaman yaitu mengikhlaskan dia. Nah, ini nih poin pentingnya, teman-teman. Kebanyakan kita banyak berdoa gitu ya, ya Allah, saya pengen jodoh, tapi kebanyakan orang juga maksa ya ke Allah. Maksa dalam setiap doa-doanya. Ya Allah, kalau dia jodohku maka takdirkan. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku maka tetap takdirkan buatku. Ya Allah, jika dia jodoh dengan orang lain maka putuskan dengan orang lain, kemudian jodohkan dengan kami, denganku ya. Ini juga maksa ya. Maka saran saya, ikhlaskan dia dalam doa-doa kita. Jadi kita sudah berdoa, kemudian ikhlaskan dalam teks doanya ya. Jadi jangan sampai kita maksa. Ini kalau maksa terkesan ini menginterpretasi Allah ya. Maka saran saya, ikhlaskan dia lewat doa-doa terbaik kita di 5 waktu wajib kita, kemudian di sepertiga malam setelah duha, atau misalnya di hari Jumat, silahkan ada waktu-waktu mustajab. Teman-teman bisa memanjatkan doa di waktu-waktu mustajab, waktu spesial yang akan diijabah doanya. Sekali lagi, yang kedua teman-teman, ikhlaskan dia dalam doa-doa kita. Yang kedua nih, teman-teman, kalau misalnya kita belum move on, maka teman-teman juga harus mengikhlaskan dia di masa lalu. Yang menjadi masa lalu teman-teman, yang menjadi bayangan, masih jadi bayangan teman-teman, silahkan ikhlaskan dia. Ibaratnya seperti ini teman-teman, ini ada air mungkin ya. Ibarat air nih, kalau teman-teman belum bisa move on dengan masa lalunya, seperti ini ya. Ada dua nih. Saya praktekkan ada dua. Ini ibarat, ini masa lalu teman-teman ya. Yang kanan misalnya, yang kanan ini masa lalu teman-teman. Kemudian ini masa depan teman-teman nih. Masa depan teman-teman ini. Karena teman-teman masih menggenggam masa lalu teman-teman, jadi akhirnya teman-teman tidak bisa menerima ini. Maka bagaimana caranya? Lepaskan yang ini. Nah, itu. Lepaskan yang ini, kemudian terima yang ini. Nah. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman punya masa lalu, jangan digenggam seperti ini. Ini seperti menggenggam air tangan kita. Kemudian ini jodoh yang udah Allah siapkan, tidak akan masuk ke sini. Tidak akan bisa kita raih sebelum kita melepaskan masa lalu ini. Nah, bagaimana caranya? Ya lepaskan ini. Akhirnya menerima yang ini. Ini ilustrasi saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum move on hari ini, silakan ikhlaskan dulu masa lalunya, segera move on, karena jodoh spesial itu boleh jadi Allah telah siapkan seperti tadi ya. Seperti 2 gelas ini, 2 gelas air ini. Allah sedang menyiapkan yang ini, tapi kita masih menggenggam yang ini, masa lalu. Maka bagaimana caranya? Lepaskan masa lalu kita, kemudian terima yang ini. Akan mudah sampainya. Itu yang kedua teman-teman. Saya ulang, yang pertama, menjemput jodoh idaman itu yang pertama, memintakan untuk diberikan jodoh kepada siapa? Kepada Allah ya. Doanya tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, mengikhlaskan dia lewat doa-doa kita. Doanya jangan maksa. Doanya jangan interpretasi ke Allah ya. Yang ketiga, yang kedua, ikhlaskan dia di masa yang pernah menjadi masa lalu kita. Coba diikhlaskan agar masa depan kita mudah masuk ke sini ya. Itu yang kedua teman-teman. Satu, memohon untuk diberikan jodoh terbaik. Yang kedua, ikhlaskan dia lewat doa-doa kita. Ikhlaskan dia yang pernah jadi masa lalu kita. Yang ketiga teman-teman, ini yang terbaik nih. Yang pernah saya juga sampaikan konsepnya di materi yang kedua ya. Yaitu seperti apakah jodohku nanti. Nah ini. Ini berkaitan dengan ini konsepnya ya. Jadi apa yang ketiga tipsnya? Yaitu memantaskan diri. M yang ketiga, memantaskan diri. M yang pertama, memohon untuk diberikan jodoh terbaik. M yang kedua, mengikhlaskan dia.
dalam doa-doa kita. Yang kedua, mengikhlaskan dia yang pernah jadi masa lalu kita. Dan yang ketiga, yang ketiga, ini adalah memantaskan diri. Nah, bagi teman-teman mungkin yang menginginkan jodoh idaman seperti A, jodohnya misalnya seperti si A. Nah, gambarannya seperti kita, teman-teman. Karena konsep jodoh itu yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Ini tidak bisa terelakkan ya dalam jodoh itu. Jadi, rumus jodoh itu yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Maka bagaimana supaya kita dapat jodoh yang terbaik? Maka baikkan diri kita. Supaya kita dapat yang soleh, maka solehkan diri kita. Supaya kita dapat yang solehah, maka solehkan diri kita. Supaya kita dapat yang soleh, solehahkan kita. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita mengharap nilainya 90 sementara kita nilainya 60. Saya yakin tidak akan bertemu. Maka bagaimana supaya kita bertemu? Kejar nilai itu dari diri kita. Karena jodoh itu adalah cerminan. Buat diri kita menjadi nilainya 90 kalau kita menginginkan dia nilainya 90, jodoh kita 90 nilainya, maka buat diri kita menjadi nilainya 90. Jangan sampai kita ngarep yang 90 sementara kita nilainya di 60. Ini tidak akan bertemu. Maka sekali lagi pantaskan diri kita untuk menerima dia yang kita idamkan dengan cara memantaskan diri kita menjadi yang terbaik di hadapan siapa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini jadi bekal untuk teman-teman menjemput jodoh idamannya. Saya ulang sekali lagi, menjemput jodoh idaman dengan 3M. M yang pertama, memohon untuk diberikan jodoh terbaik. Yang kedua, mengikhlaskan dia dalam doa-doa kita, mengikhlaskan dia yang pernah jadi masa lalu kita. Yang ketiga, M yang ketiga, yaitu memantaskan diri. Itu teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selebihnya saya berikan lagi atau saya lempar lagi kepada moderator kita. Dan untuk meneruskan sharing, sesi sharing, silakan saya beri izin kepada moderator untuk membimbing sharing ini. Oke, silakan teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Aja. Baik yang berkenaan dengan materi ini ya Teh, maupun yang berkenaan dengan materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Jadi bebas silahkan. Jadi kakak-kakak boleh membahas materi-materi yang sebelumnya kakak-kakak belum mengerti di kolom grup, boleh ditanyakan sekarang. Baik, silakan Teh, Teteh, para peserta. Kakak-kakak para peserta silakan untuk bertanya. Nih, Kita sharing di sini. Ada yang bertanya, Kang. Oh, boleh silakan. Boleh. Kepada Teh Rika Kartika, boleh? Mangga, Teh Rika. Silakan Teh. Oh ini, Ustadz izin bertanya, jika ada seseorang yang baik, tapi ternyata seseorang yang baik itu qadarullah bertemu dengan orang yang kurang baik, kalau begitu bagaimana tanggapannya ya Ustadz? Jazakallah. Luar biasa ya pertanyaannya. Ini dipertemukan dengan orang yang mungkin yang baik dengan yang tidak baik ya. Jadi bagaimana tuh konsepnya ya? Apakah bertentangan dengan konsep yang tadi atau tidak? Baik teman-teman, pertanyaan ini sudah saya bahas juga ya di grup ya. Jadi ini adalah ujian bagi mereka yang dipertemukan dengan jodoh mungkin yang kurang baik. Tapi ini bisa diantisipasi teman-teman. Bagaimana
ini cara mengantisipasinya, teman-teman ya memantaskan diri dan jangan ceroboh ya. Kebanyakan mungkin orang yang dipertemukan dengan jodoh yang tidak dengan jodoh yang jomplang ya, yang baik dengan yang tidak baik mungkin karena pilihannya. Bisa jadi karena itu ya. Karena yang namanya nikah itu adalah takdir yang dikukuhkan berdasarkan ikhtiar. Jadi kalau misalnya kita ikhtiarnya agak ceroboh, mungkin bisa jadi kita bertemu dengan dia yang kurang baik. Nah, apakah ketika sudah terjadi seperti ini, gimana nih tanggapannya gitu ya? Nah, ketika sudah bertemu seperti ini, yang pertama ya terima saja gitu ya. Yang pertama terima, harus ridho karena udah jelas gitu ya. Tanda terimanya juga udah jelas gitu ya. Maka harus diterima dengan seikhlas-ikhlasnya. Yang kedua, bisa diperbaiki karena ini ujian ya. Ini bisa diperbaiki karena ini ujian. Apakah yang baik itu akan terbawa buruk atau yang buruk terbawa baik? Nah, di sini mungkin konsep jodoh yang tadi, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Jadi ketika dipertemukan yang baik dengan yang tidak baik, maka ini adalah ujian. Pahami ini sebagai ujian. Dan sadari mungkin ini adalah kesalahan kita karena kita ceroboh dalam memilih. Ya. Jadi ini adalah ujian, maka tugas kita ya bertahan dalam kebaikan itu. Semoga dengan bertahan dengan kebaikan kita, semoga yang tadinya baik, pasangan kita yang tidak baik, jadi terbawa baik dan sama-sama soleha. Pada akhirnya ya bertemu lagi dengan konsep itu, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Itu Teh. Baik Kang, jazakallah. Kepada Teh Nur Dwiyana, pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya ada lagi nih Kang yang bertanya nih Kang. Di sini pertanyaan dari Teh Rika. Bagaimana cara mendapatkan restu orang tua sementara dirinya belum ada apa-apa atau belum mapan dan belum mendapatkan pekerjaan tetap? Apakah kita harus selalu mendampinginya atau bagaimana tanggapannya Ustadz? Oke, gimana Teh? Tadi yang akhirnya belum kedengar. Oh, jadi intinya dia tuh bagaimana cara mendapatkan restu orang tua sementara itunya tuh belum mapan, belum ada apa-apa. Nah, apakah kita harus selalu mendampinginya atau bagaimana tanggapan Ustadz? Oh, gini. Teman-teman, masalah restu orang tua, ini poin pertama ya yang akan saya bahas. Ada dua berarti ya. Satu, restu orang tua. Yang kedua, finansial mungkin ya, itu poinnya. Mengenai poin yang pertama yaitu restu orang tua, teman-teman bisa mengikhtiarkan dengan 3 cara ini. Satu, berbicara kepada orang tua, berkomunikasi dengan orang tua dari hati ke hati. Nah ini. Jadi pentingnya dari hati ke hati ini luar biasa. Kalau teman-teman bicaranya mungkin lewat mulut saja, itu tidak akan nyampai ke orang tua. Ya tidak nyampai rasanya ke orang tua. Tapi kalau teman-teman menyampaikan keluh kesah teman-teman, gundah gulana teman-teman, nah kepada orang tua dari hati ke hati, saya yakin orang tua pasti mengerti. Itu yang pertama ya. Jadi untuk meyakinkan orang tua itu, untuk mengambil restu orang tua itu, tips yang pertama, berbicara kepada orang tua, berkomunikasi kepada orang tua dari hati ke hati. Yang kedua, berbicara kepada orang tua atau berkomunikasi kepada orang tua itu dengan berulang-ulang ya. Jadi cirinya serius kita terhadap ucapan kita, ya disampaikannya berulang-ulang bukan cuma sekali. Mungkin kita juga pernah mengalami ya, ketika misalnya ada anak kecil tuh, mungkin lihat ya, ada anak kecil kemudian mintanya sekali mungkin kayaknya gak serius ya. Atau kita misalnya berdoa ke Allah misalnya cuma sekali, kira-kira serius gak? Nah, ciri orang yang serius itu pasti bakal berulang-ulang. Ada repetisi ya, berulang-ulang. Dan yang ketiga, ampuh banget nih ya. Yang kedua ini berulang-ulang. Dan yang ketiga, teman-teman berdoa. Jadi cara untuk meluluhkan hati orang tua itu, supaya merestui kita, maka lewat doa. Selevel Nabi Musa saja, itu untuk memerangi Fir'aun, dia berdoa terlebih dahulu ya. Apalagi kita menghadapi orang tua yang mungkin udah dekat dengan kita. Selevel Nabi Musa,
yang sudah jadi nabi gitu ya, jadi rasul untuk bertemu dengan Firaun. Dia pakai doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa. Jadi kembali ke doa karena ya muqallibal qulub, Allah itu sang pembolak-balik hati. Jadi hanya Allah lah yang bisa membolak-balik hati orang tua kita. Misalnya contoh doanya seperti ini, ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, buatlah hati orang tuaku menjadi ridho atas apa yang aku inginkan. Bisa jadi seperti itu doanya. Atau boleh teman-teman pakai yang lain ya. Ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak-balik hati, jika dia jodohku maka permudahkanlah aku untuk mendapat restu dari orang tuaku. Wallahu alam. Itu teh yang pertama ya, poin yang pertama untuk dapat restu orang tua. Kemudian poin yang kedua tentang finansial, teman-teman, finansial. Finansial di sini, jadi orang yang sudah mampu secara finansial di sini bukan dia sudah punya pekerjaan tetap atau sudah bekerja di perusahaan A atau B atau C ya. Bukan. Tapi masalah finansial di sini adalah apakah dia mampu untuk menafkahi nantinya atau tidak. Jadi poinnya mampu gak dia menafkahi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi poinnya, poin finansial itu mampu gak dia menafkahi nanti setelah menikah. Gitu. Posisinya kalau misalnya dia seorang laki-laki, maka dia masih bukan tergantung. Kalau dia laki-laki, posisinya dia surganya masih ada di orang tua. Jadi dia masih ada kewajiban kepada orang tuanya. Tapi kalau perempuan, surganya sudah beralih ke suami. Ingat konsep ini ya. Surganya sudah berpindah dari istri ke suami, kalau istri. Tapi kalau suami masih tetap ke orang tuanya. Maka tanggungan dia, yang suami itu jadi 2, istrinya kemudian orang tuanya. Itu teman-teman. Wallahu a'lam. Lanjut teh. Oke, Kang. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Teh Etik ya. Ya. Izin bertanya, apabila kita bertemu calon yang kurang baik, apakah sebaiknya kita mendoakan hidayah untuknya atau mencari yang lain, sedangkan jika mencari yang lain, pesannya seperti pilih-pilih jodoh, Pak? Kalau kita sudah tahu dia bukan yang terbaik, misalnya kelakuannya gitu ya kurang baik, akhlaknya kurang baik, ya itu bukan pilih-pilih gitu ya. Jadi bedakan pilih-pilih dengan memilih. Ya. Kalau pilih-pilih itu seperti ini ya. Kalau pilih-pilih itu gak konsisten biasanya. Kita pengen yang akhlaknya baik. Kita lihat orangnya mungkin kurang mancung, kita tolak. Ya. Kurang tinggi kita tolak. Itu pilih-pilih di sana. Jadi kita sudah bertemu dengan kriteria kita, kemudian ada yang kurang sedikit, kita delete ya. Nah, itu pilih-pilih. Tapi kalau memilih dia konsisten. Ketika agama memerintahkan, pilih yang terbaik agamanya. Saya lihat misalnya dia yang datang ke saya, akhlaknya kurang baik, kemudian saya tolak, ya itu wajar. Bukan harus mendoakan, kita pilih lagi yang lain. Karena boleh jadi kita berjalan itu, misalnya kita nolak yang ini, kemudian kita terus berjalan, Allah akan menghadirkan di depan ini, boleh jadi yang tadi kita tolak ini sudah jadi yang terbaik di depan, karena kita terus berjalan. Karena jodoh itu siapa yang tahu ya, hanya Allah yang tahu. Cuman tugas kita itu ya terus aja berjalan. Ketika misalnya si A udah kelihatan jelek, ya udah kita tolak dengan cara yang terbaik tentunya. Tolak dengan cara yang terbaik. Dan boleh jadi mungkin kita juga mendoakan semoga dapat jodoh yang terbaik juga. Itu. Oke. Itu teh. Terima kasih, Pak. Di sini ada 3 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan udah kami tutup. Pertanyaan yang selanjutnya itu ada dari Teh Erin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi sudah Ustadz jelaskan tentang mengikhlaskan. Ada nggak tidak kiat-kiat untuk mengikhlaskan itu bagaimana? Bukan berarti tidak mengikhlaskan, tetapi terkadang suka teringat-ingat masa lalu. Bagaimana Ustadz? Iya, Allah.
Luar biasa pertanyaannya ya. Saya pun pernah mengalami. Jadi Masya ketika Allah. dulu saya berikhtiar juga sama seperti ini ya. Ketika ditolak, caranya gimana gitu ya supaya kita tidak teringat-ingat dengan dia yang pernah jadi masa lalu kita. Maka caranya ya terus saja berjalan kalau saya pribadi ya. Jadi saya ibaratkan seperti tentang move on ini ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang tenggelam, kenapa orang yang tenggelam, kenapa orang yang terjatuh dia tenggelam, orang yang jatuh ke air dia tenggelam. Teh kira-kira kenapa teh? Kalau saya boleh bertanya ke teh ya, kenapa orang yang jatuh ke air dia tenggelam? Halo teh? Karena apa ya? Coba ayo kenapa? Tenggelam. Karena tidak hati-hati. Karena tidak bisa Tidak berenang. hati-hati. Tidak bisa berenang. Ada lagi jawabannya? Karena Nah, apa ya? Airnya lebih luas daripada dirinya, sehingga dirinya lebih ringan dan mudah. oh iya, Ya, tidak bisa mengendalikan diri ya. sip. Satu tadi tidak apa? Tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang, tidak hati-hati, kemudian Iya, danau terlalu luas, itunya airnya terlalu luas, terlalu dalam. iya. Nah, terima kasih teh atas jawabannya. Ya, Jadi sama-sama kenapa Kang. kenapa ada orang yang terjatuh ke air dia tenggelam? Jawabannya cuma satu kata teh, karena dia tidak gerak. Iya, betul. Gitu teman-teman. Ini berkaitan dengan move on. Jadi kalau teman-teman masih ingat dengan masa lalu teman-teman, artinya teman-teman belum bergerak, masih diam di tempat. Sekali lagi, teman-teman, kenapa belum bisa mengikhlaskan dia di masa lalu? Masih teringat-ingat karena teman-teman masih diam di situ, tidak bergerak. Maka caranya seperti ini teman-teman. Kalau dulu pengalaman saya ketika berikhtiar untuk menjemput jodoh saya, ketika ditolak di sini, saya terus saja berjalan. Meskipun misalnya perasaan saya masih ada di sini. Dulu saya ini pengalaman pribadi, saya bertemu dengan istri saya dulu pernah saya ditolak ya, diterima kalau Lagi ditolak buka ya. chat. Jadi dulu saya dengan istri saya pernah tuh ceritanya saya diterima dulu untuk bertaruh, kemudian karena waktunya terlalu lama, sekitar 1 tahun karena beliau harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu, akhirnya diputuskanlah di sana, ya udah kita saling mengikhlaskan saja, ya. Jadi udahan tuh taarufnya nggak dilanjut karena jarak nikahnya masih 1 tahun lagi. Saya lebih mengambil dan dia juga lebih mengambil, ya udah kita udahan dulu. Kalau misalnya jodohnya nanti insya Allah kita akan dipertemukan lagi. Nah waktu itu ketika saya dapat jawaban seperti itu, ya saya terus saja ikhtiar ke yang lain. Jadi tidak berhenti di sana, meskipun perasaan saya masih ada di sana misalnya. Tapi saya terus ikhtiar ke yang lain sampai 3 kali ditolak kalau gak salah. Tiba-tiba saya bertemu lagi dengan istri saya, yang jadi istri saya. Masya Allah. Gitu. Jadi kuncinya teman-teman harus bergerak, jangan diam. Seperti tadi saya ibaratkan seperti ini nih. Air nih ada 2 ya. Ini masa lalu teman-teman. Kenapa ini gak masuk teman-teman? Bisakah ini masuk? Gak bisa. Air yang ini gak bisa masuk ke sini karena teman-teman masih menggenggam masa lalu teman-teman. Nah, bagaimana supaya teman-teman bisa menerima takdir teman-teman di masa depan? Caranya ya udah lepaskan, ikhlaskan. Ini akan mudah ke sini sampainya. Seperti itu teman-teman. Jadi solusinya teman-teman harus bergerak. Yang kedua, lepaskan masa lalu teman-teman. Terbukalah tangan teman-teman. Itu akan menjadi solusi bagi teman-teman untuk mudah menerima takdir teman-teman yang ada di depan. Gitu teh. Baik, Jadi hati pun harus ada terbuka. lagi ya. Silakan. 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini dari Anggara Nadi. Mohon izin, kemarin di materi khitbah sejati disampaikan bahwa semakin dekat ke pernikahan, syaitan tidak tinggal diam dalam menggoda.
Pertanyaannya, bagaimana membedakan bahwa itu godaan setan untuk tidak jadi menuju pernikahan atau itu adalah pertanda dari Allah bahwa itu bukan jodoh kita? Mohon tanggapannya. Baik teman-teman, perihal kemarin ya tentang ujian-ujian menjelang pernikahan. Ini mungkin diakibatkan karena kita terlalu lama nih. Jadi kalau teman-teman jarak dari ta'aruf ke hitbahnya itu lama gitu ya, maka ini akan memancing godaan setan. Karena saya yakin 100% setan itu gak pernah ridho. Salah satu prestasi setan yang paling tinggi yaitu memisahkan orang yang menikah gitu ya, dan menggagalkan orang yang mau menikah. Itu teman-teman. Menggagalkannya satu, godaan setan itu yang pertama, bagaimana supaya kita bermaksiat dulu sebelum menikah. Nah ini banyak orang-orang yang gak lulus ujian ini. Teman-teman jangan sampai sombong seperti ini. Mungkin ada saya mah gak akan sampai ke perzinahan gitu ya. Ini menurut saya sombong ya. Karena nyatanya banyak ada kejadian seperti ini. 1 minggu lagi ada dia seorang aktivis ya, aktivis dakwah. Kemudian dia mau nikah seminggu lagi teman-teman. Mau nikah seminggu lagi, jarak nikahnya seminggu lagi. Jadi suatu saat si Ahwat dan Ikhwan ini, 2 orang ini, di suatu saat kemudian yang Ikhwannya itu punya hadiah untuk pernikahannya itu sebuah rumah yang bagus itu ya. Sebuah rumah yang telah dipersiapkan oleh dia untuk hadiah pernikahannya. Nah ketika itu si 2 orang ini, laki-laki dan perempuan ini, Ikhwan Ahwat ini, kemudian yang biasanya suka didampingi, dibersamai oleh mahramnya, tidak jalan berdua, tapi pas waktu itu tiba-tiba gak ada yang menemani gitu ya. Tapi diambil kesempatan ini gitu ya untuk berdua. Karena mungkin perasaannya ya udah seminggu lagi mau nikah gitu ya. Tapi mereka mengambil jalan ini, bertemu kemudian karena si laki-lakinya ini mau memperlihatkan hadiah yang akan diberikan kepada si Ahwat ini, si perempuan ini. Nah, setelah bertemu kemudian si Ikhwan ini sampailah di suatu tempat yang ternyata itu adalah rumah yang akan dihadiahkan kepada si Ahwat. Ahwat mana yang enggak bahagia gitu ya, diberikan rumah gitu ya. Sebelum menikah sudah diperlihatkan, wah gitu ya. Ini door prize mungkin terbaik, salah satu door prize terbaik sebelum menikah ya. Nah, kata si laki-laki ini, silakan dilihat dulu rumahnya. Kemudian si perempuan ini lihat-lihat ke dalam, si laki-lakinya mah di luar aja gitu ya. Karena udah tahu isi rumahnya. Dilihat sama si wanita ini ke dalam. Tiba-tiba si wanita ini menjerit, "Au!" gitu ya. Apa yang terjadi? Wah, si laki-laki ini karena calon suaminya gitu ya, yang mau menikah seminggu lagi, khawatir dan langsung masuk ke ruangan itu, ke rumah itu. Tiba-tiba si perempuan itu menjerit di WC ternyata ya, karena ada kecoa di sana. Tapi itulah godaan setan teman-teman. Ujungnya kemana? Akhirnya di WC lah terjadi perzinahan. Dan setelah itu, yang 2 orang ini ketika sudah pulang ya, karena mereka tahu bahwasannya itu salah, jadi ketika pulang dalam mobil itu, mereka merasa gak enak gitu ya. Ya Allah, kenapa sampai terjadi seperti ini? Ya Allah, kenapa sampai terjadi seperti ini? Kenapa saya sampai melakukan hal seperti ini gitu ya? Padahal kita seminggu lagi mau nikah. Mungkin yang ada dalam bayangan seperti itu. Dia terngiang-ngiang akan dosa zina yang dia lakukan itu. Dan ternyata di tengah jalan itu dia tabrakan. Yes. Mobilnya itu tabrakan. Kedua-duanya langsung masuk rumah sakit, teman-teman. Kedua-duanya masuk rumah sakit. Yang si laki-laki meninggal dunia, yang si perempuan selamat. Tapi si perempuan ini ternyata mengandung dari hasil zina tadi. Naudzubillah, teman-teman. Ini gak ada yang bisa ngejamin bahwasanya saya mah udah taat agama gitu. Jadi gak akan terjadilah sampai terjadi perzinahan atau maksiat sebelum menikah. Ini gak bisa dipastikan teman-teman, karena setan itu lebih pintar daripada kita. Itu ujian yang pertama, supaya kita bermaksiat sebelum menikah. Yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman menanti-nanti atau jaraknya ke nikah itu lama gitu ya, maka godaan yang kedua itu adalah
akan dipisahkan kita ya. Dipisahkan dengan apa teman-teman? Dihadirkan mungkin orang yang pernah ada di masa lalu kita, orang yang pernah kita harapkan mungkin di masa lalu, tiba-tiba jreng datang lagi gitu ya. Dan dia menampakkan seolah-olah dia lebih soleh, lebih cantik, lebih ganteng dari orang yang akan kita nikahi sesaat lagi. Nah itu teman-teman. Jadi godaannya satu, dia akan bermaksiat, dibuat bermaksiat oleh setan sebelum ke pernikahan. Yang kedua, dia akan dibuat terpisah karena ada yang lebih baik, ada yang terlihat lebih baik, lebih cantik, lebih soleh, lebih soleha. Itu teman-teman. Itu tentang godaan setan. Kemudian tadi teh apa? Yang keduanya, poin yang keduanya teh? Poin yang keduanya, atau itu pertanda dari Allah bahwa itu bukan jodoh kita, Kang. Oh, siap. Nah, teman-teman, sebenarnya saya nanti juga pengen sharing tentang tanda-tanda bahwa seorang itu jodoh kita ya, tapi gak apa-apa. Sekarang saja saya sampaikan. Jadi tanda-tanda jodoh itu satu, ini ada 3 ya. Satu, kita yakin dengan dia. Ini tanda-tanda jodoh kita. Satu, kita yakin dengan dia. Karena saya juga merasakan seperti itu. Istri saya merasakan seperti itu. Ternyata sebelum nikah itu istri saya belum cinta ke saya. Tapi hadirnya cinta itu setelah 3 hari pernikahan, katanya ya, kata istri saya. Jadi apa yang muncul sebelum kita nikah? Ya yakin. Teman-teman yakin ke pasangannya, ke calonnya. Begitupun dia juga yakin ke kita. Nah itu tanda bahwasannya dia jodoh kita. Yang kedua akan dipermudah. Jalannya akan dipermudah. Bukan berarti yang dipersulit itu bukan berarti jodohnya, bukan ya. Tapi mungkin ada rintangan-rintangan yang membuat kita hampir saja menyerah gitu ya. Padahal kita yakin gitu ya. Tapi ada godaan atau ada rintangan yang mungkin itu terasa berat, akhirnya kita karena ini mungkin ini kayaknya pertanda bahwasanya ini bukan jodoh saya. Jangan menafsirkan seperti itu dulu sebelum kita mencoba untuk mencari solusinya gitu ya. Jadi biasanya kalau yang jodoh itu satu yakin, yang kedua dipermudah jalannya, yang ketiga restu orang tua itu akan mudah sampai ke kita. Ini juga bukan berarti kalau misalnya kita belum dapat restu bukan berarti dia bukan jodoh kita. Tapi mungkin kita dituntut untuk berjuang terlebih dahulu kalau yang ini. Jadi ada yang truk langsung dipermudah, ada yang harus berjuang terlebih dahulu. Tapi rata-rata sih gitu, yakin, dipermudah jalannya, kemudian restu orang tua mudah datang ke kita. Nah, bagaimana kita supaya membedakan apakah ini nafsu atau pertanda dari Allah gitu ya? Jodoh itu, ya kalau menurut saya tanya lagi hati kita, gitu ya. Kalau kita sudah istikharah, tanya lagi hati kita sebelum memutuskan. Jadi lebih mantap kemana nih hati kita? Lebih mantap ke meneruskan atau memutuskan, meneruskan atau memutuskan. Nah, teman-teman harus bisa memilih ini. Tanya ke hati kita lewat sebelumnya diskusi terlebih dahulu. Satu kan tadi istikharah, yang kedua diskusi atau bertanya kepada orang yang ahli yang bisa memberikan solusi, dan yang ketiga tanya lagi hati kita lebih besarnya kemana? Sesuai istikharah, sesuai dengan musyawarah, dengan orang yang bisa kita pintai solusi. Nah itu lebih besar kemana nih hati kita? Lebih besar ke memutuskan atau melanjutkan. Itu mungkin teh. Jadi kembali lagi ke hati kita setelah kita istikharah dan juga musyawarah kepada orang yang dapat memberikan solusi. Gitu Seperti teh. itu ya, Kang. Nah, jazakallahu khairan katsiran. Ini ada satu lagi pertanyaan, Kang. Pertanyaan terakhir. Boleh silakan. Sini dari Teh Nina. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, bagaimana cara menolak yang baik tapi tidak menyakiti? Terus bagaimana cara kita bisa tahu kalau orang itu sedang ta'aruf dengan kita baik apa tidak, sedangkan kita belum pernah ketemu dan kenal lewat ta'aruf online? Yang pertama gimana cara menolaknya, terus gimana cara tahu bahwa itu jodoh bukan. Ya.
Cara menolak yang terbaik seperti apa? Ya tentunya satu dengan kata-kata yang terbaik gitu ya. Misal contohnya seperti ini, mohon maaf, biasanya nyapanya seperti apa ya? Mohon maaf, Ahi, kalau bahasa bahasa aktivis itu ya, mohon maaf Ahi atau mohon maaf hasil istihoroh saya dan hasil musyawarah saya dan kemudian hasil dari saya merenung, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Misal seperti itu gitu ya. Kalau misalnya sedang taruh mau memutuskan. Jadi pakai bahasa yang terbaik. Mohon maaf, saya sudah berikhtiar lewat istihoroh, berikhtiar lewat musyawarah dan juga berikhtiar menanya hati saya, bertanya kepada hati saya mendapatkan jawabannya untuk tidak melanjutkan. Sekali lagi mohon maaf, semoga ini jadi kebaikan dan semoga jalan kita untuk bertemu dengan jodoh dipermudah. Udah gitu. Misal contohnya gitu itu ya. Itu untuk menolak dengan cara yang terbaik. Itu bagi yang posisinya sudah bertaaruf ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang datang misalnya, saran saya untuk diistighorohkan dulu teh. Jadi jangan sampai kita memutuskan terlebih dahulu. Misal ada yang datang langsung ditolak, nah itu salah. Saran saya, karena saya juga berpengalaman seperti itu teh, gak enak teh kalau misalnya langsung ditolak ya. Dan ini gak nyunah. Kenapa gak nyunah? Karena Rasulullah menyarankan supaya kita istikharah terlebih dahulu gitu ya. Hal terkecil saja Rasul menyarankan untuk istikharah. Ini masalah yang luar biasa. Jodoh itu bukan hal yang sepele, hal yang luar biasa yang dalam Al-Qur'an disebutkan mitsaqon ghalizo. Jadi perjanjian yang hebat, perjanjian yang luar biasa. Masa perjanjian yang hebat, perjanjian yang luar biasa dijawabnya langsung gitu ya. Saran saya, karena ilmu kita terbatas, dan kadang meresahkan hati kita, maka solusinya yaitu dipasrahkan lewat istikharah dulu. Jadi ketika misalnya ada ikhwan yang bertanya, yang mengungkapkan misalnya dia untuk ta'aruf atau mengajak untuk ta'aruf atau menghitbah mungkin ya, solusinya dibawa ke istikharah dulu. Misal seminggu deh. Mohon maaf, misalnya untuk jawabannya tidak bisa langsung saya berikan, saya akan bawa dulu. Jadi mau nerima, mau nolak, baiknya diistighorohkan dulu. Jadi mau nolak, mau nerima, istighorohkan dulu. Karena boleh jadi kita nolak, kita nerima sesuai dengan nafsu kita. Ini agar kita ada dalam bimbingan Allah ya. Agar ada dalam bimbingan wahyu. Bukan wahyu, dalam bimbingan hidayah maksudnya. Maka saran saya, mau nolak, mau nerima, bawa dulu ke istighoroh. Minimal seminggu teh. Jadi kita bilang saja ke dia, punten atau mohon maaf, untuk jawaban pastinya saya akan istikharah terlebih dahulu. Karena saya tidak mau saya menerima, saya menolak sesuai dengan nafsu saya. Saya ingin beristikharah terlebih dahulu supaya jawabannya yang terbaik. Jawaban yang diberikan adalah jawaban yang terbaik. Nah, setelah kita istikharah, kemudian kita mau menolak, gampang teh. Jadi ketika kita pasti yakin dia menerima gitu ya. Kalau jawaban kita baik. Jadi jawabannya seperti ini. Kayak seperti tadi. Alhamdulillah saya sudah istikharah, bahkan saya sudah bertanya ke orang tua, ke orang yang sudah ahli memberikan solusi, dan saya ingin memutuskan bahwasannya saya lebih berat ke menolak. Udah gitu aja. Jadi kita beritahukan kepada dia bahwa ini hasil istikharah. Itu teh. Jadi kalau disampaikan seperti itu, ini hasil istikharah, hasil musyawarah dengan orang tua, dengan orang yang ahli memberikan solusi. Saya yakin yang ditolak juga gak akan sampai marah-marah gitu ya, gak akan sampai nyantet lah gitu ya. Itu teh. Wow, soal sekali jawaban dari Akang. Semoga kejawab ya teman-teman yang bertanya. Oke, Akang, terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktu, atas materi yang selalu Akang berikan di grup kami. Semoga Akang dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan
barokah sampai jannah. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di sesi akhir, di mana kita mengadakan kuis, ya kuis kelas pranika. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis tersebut diambil dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Yusuf ini. Oke teman-teman, sekarang bisa dibuka ya link Zoom-nya, link kuis kelas pranikahnya. Di situ ada kode masuk kuis 562851 yang sudah dikirimkan ke grup.